Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ada dua bagian yang akan kita baca bersama-sama. Mari yang pertama kita buka dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 37 dan 38. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 37 hingga ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38. Jikalau sudah menemukannya, mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Mari yang kedua kita membaca dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan 17. Efesus pasal 3, ayat 16 dan 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja sebagai orang Kristen, kita yang sudah lahir baru, tentunya kita harus hidup dengan melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Baik itu di dalam tindakan maupun di dalam perkataan kita. Tetapi kita tidak dapat melakukannya itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Melainkan kita membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk membantu kita. Pertolongan dari Tuhan juga yang akan membantu kita untuk dapat melakukan akan firman Tuhan. Sama seperti ketika kita di dalam hidup ini, kita berusaha untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup. Tentu saja di dalam perjalanan kita meraih kesuksesan, kita tidak dapat mencapai kesuksesan itu dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan di balik kesuksesan tentu saja ada orang yang berpengaruh atau bisa kita sebut dengan yang namanya support system. Kita punya banyak support system ya di dalam hidup kita. Misalnya orang tua kita, teman atau sahabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi support system kita. Begitu juga di dalam kehidupan kekristenan yang kita jalani. Kita membutuhkan sebuah yang namanya support system yang mendukung kita. Tetapi support systemnya itu bukan manusia. Support system yang sejati dalam hidup kita adalah Allah Roh Kudus yang memelihara dan menolong kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita, terkhusus menolong kita di dalam pelayanan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan. Tentunya beberapa waktu yang lalu ya kita sudah memperingati akan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, di mana pada waktu itu Roh Kudus itu turun kepada murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Setelah 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati sebagai Hari Raya Paskah. Bapak, Ibu, Saudara, melalui karya Roh Kudus pada murid-murid pada waktu itu, pada para rasul pada waktu itu, salah satu karya Roh Kudus
dalam kehidupan mereka itu membangkitkan akan semangat mereka dan kekuatan mereka untuk mereka itu dapat berani di dalam bersaksi tentang Yesus, di dalam memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus itu sangat penting di dalam pelayanan orang percaya. Ketika kita sibuk di dalam melayani, di sana-sini kita melayani, kita berbuat baik kepada orang, tetapi kalau pelayanan itu tidak didasarkan oleh karya Roh Kudus, ketika kita tidak mengandalkan akan pertolongan Roh Kudus, maka pelayanan kita itu tidak ada powernya, tidak punya dampak yang luar biasa bagi kehidupan banyak orang. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan bersama-sama akan belajar signifikansi dari kuasa Roh Kudus itu apa sih di dalam kehidupan orang percaya pada hari ini, dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kuasa Roh Kudus itu adalah memberikan kepada kita kemampuan dan juga hikmat serta karunia di dalam kita melayani. Nah, kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta yang kita peringati di dalam kehidupan bergereja pada saat ini, salah satu karya Roh Kudus itu adalah memberikan kemampuan, hikmat dan karunia, sehingga kita dapat melayani dengan lebih baik lagi, sehingga kita kembali pada fokus akan pelayanan kita yang utama, yaitu kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab yang telah kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, di situ konteksnya berbicara mengenai khotbah Petrus kepada murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan kita tahu bersama bahwa Petrus ini adalah salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dulunya kita tahu ya, Petrus ini berprofesi sebagai seorang nelayan atau penjala ikan. Yang kita kenal namanya dengan Simon Petrus. Tentu saja kita tahu ceritanya bahwa Petrus itu mengalami perjumpaan dengan Yesus pada waktu pertemuan di tepi pantai Danau Genesaret di dalam Lukas pasal 5. Simon Petrus ini meninggalkan semuanya, segalanya dia tinggalkan demi menjadi seorang pengikut Yesus. Dan Petrus terkenal sebagai murid yang paling berani di antara murid-murid Yesus yang lainnya. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat di ayat 14, Rasul Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di hari Pentakosta. Dan pada bagian sebelumnya dikatakan bahwa di hari Pentakosta, orang-orang di Yerusalem itu mengalami yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, sehingga mereka itu dapat berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam khotbahnya Rasul Petrus ini mengungkapkan ada beberapa bagian penting yang menjadi poin utama dari khotbahnya. Yang pertama adalah Rasul Petrus ini menyampaikan nubuatan yang dikutip dari perkataan dari Nabi Yoel. Nah, nubuatannya itu mengenai apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, yaitu yang merujuk pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yaitu janji bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan atas semua manusia pada saat itu. Dan Allah akan mengadakan tanda-tanda dan akan mengadakan mujizat bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Dan yang kedua, Rasul Petrus juga memberitakan tentang Yesus dari Nazaret yang menggenapkan akan rencana keselamatan dari Allah bagi seluruh umat manusia. Dan Rasul Petrus juga memberitakan mengenai kematian dan kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup setiap orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tentu saja di dalam khotbah Rasul Petrus ini, Rasul Petrus itu
berkhotbah bukan tentang dirinya sendiri, melainkan ia berkhotbah dengan menggunakan firman Tuhan sebagai dasar dari khotbah dan pemberitaan Injil yang dia lakukan. Lalu apa sih hasil dari pemberitaan Injil yang Rasul Petrus ini lakukan? Apa dampaknya? Nah, dampaknya kita lihat bersama-sama bahwa ada sekitar 3.000 orang yang bertobat, dan yang mendengar tentang Yesus itu mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini juga yang merupakan awal mula dari terbentuknya akan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2, di mana mereka orang-orang percaya, jemaat mula-mula pada saat itu, mereka itu menunjukkan gaya hidup sebagai orang Kristen, yaitu kesetiaan di dalam pelayanan dan kesetiaan di dalam persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara, lagu him yang terkenal saat ini kalau kita sering dengar ya, Api Roh Suci. Nah, itu sebuah lagu him yang sangat luar biasa, yang juga memberkati akan kehidupan saya. Salah satu lirik lagunya berbunyi, Roh Pentakosta, ya, giat bagi namahu, bagi nama Tuhan. Api Roh Suci bakar hatiku. Nah, lagu ini sebenarnya memberikan pesan penting bagi kita, bagi saya juga, bahwa sebagai umat Tuhan, semangat kita itu tidak boleh pudar di dalam melayani Tuhan. Semangat kita itu harus tetap membara, tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya juga masih ingat salah satu perkataan dosen saya waktu saya mengikuti kuliah ilmu penginjilan. Salah satu perkataan dosen saya itu berbunyi seperti ini. Kamu itu bisa percaya kepada Kristus, orang itu bisa percaya kepada Kristus, itu bukan karena kamu memaksa dia untuk percaya Yesus. Bukan harus memberitakan Injil lalu membuat dia percaya, bukan seperti itu. Tetapi orang bisa percaya kepada Kristus itu karena kuasa Roh Kudus. Tugasmu itu adalah hanya memberitakan Injil. Saya tertegur pada waktu itu ketika mendengar perkataan dosen saya itu. Selama ini saya memandang bahwa pemberitaan Injil itu, harus memaksa. Kamu harus percaya ya sama Tuhan Yesus. Harus menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak menyadari bahwa yang membuat orang bisa percaya pada Tuhan itu bukan karena kekuatan saya. Tetapi itu semua karena pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kita percaya. Namun setiap kita juga diberikan akan karunia yang hikmat yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada dari kita yang memiliki kemampuan untuk memimpin di depan seperti saat ini, sebagai pemimpin pujian misalkan, atau sebagai pembawa renungan firman. Mungkin ada yang berani untuk bernyanyi, memiliki kemampuan untuk bernyanyi dengan suara yang baik. Ada yang mempunyai kemampuan untuk memainkan akan berbagai jenis alat musik. Ada yang memiliki kemampuan untuk mengajar. Maka semuanya itu harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kita dapat melayaninya. Jangan kita pendam untuk diri kita sendiri. Mari kita bagikan akan karunia itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus kembali pada fokus kita di dalam melayani. Kita butuh hikmat di dalam pelayanan kita. Sehingga kita ingat dan sadar bahwa tujuan utama kita di dalam melayani itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kuasa Roh Kudus itu karyanya adalah meneguhkan iman orang percaya mengenai pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bagian yang kita baca dari Efesus pasal 3, di situ Paulus melihat bahwa masalah yang terjadi pada kehidupan jemaat di Efesus pada saat itu adalah masalah tentang hati.
Nah, tentu saja setiap kita manusia itu cenderungnya masalahnya itu masalah hati. Mungkin hati yang tidak pernah puas, atau masalahnya mungkin iri hati, dendam dan lain sebagainya. Itu masalah yang terjadi di dalam hati kita, yang juga bisa disebabkan melalui pikiran kita, dari pikiran turun ke hati. Pada saat itu jemaat di Efesus mempunyai masalah hati yang dimaksud ini dalam bagian ini adalah masalah mereka ini tidak lagi fokus untuk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, melainkan hati mereka itu sudah berbalik untuk menyembah kepada berhala. Berhala pada saat itu yaitu Dewi Artemis yang dipercaya sebagai Dewi kesuburan, kemakmuran bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara, oleh karena itu Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang gembala jemaat, pada saat itu dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus dengan sebuah dorongan, sebuah motivasi, nasihat, supaya jemaat di Efesus itu tetap kuat di dalam iman. Mari, jemaat Efesus, kamu itu loh tetap kuat dalam iman dan pengharapan. Karena kamu tahu bahwa Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan kamu, telah mengasihi kamu begitu rupa. Nah, itu sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah kehidupan, gelombang kehidupan yang begitu besar, tantangan hidup yang kita alami, yang mungkin kita merasa tantangan hidup itu yang kita alami itu berat. Dan seakan-akan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa sih Tuhan membiarkan hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Itu bisa saja menggoyahkan akan iman kita. Tetapi kita bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus itu tidak hanya memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan di saat kita itu mengalami kesusahan dan penderitaan. Seperti kita kalau melihat orang yang berduka, kan pasti doa kita, ya Tuhan mohon penghiburan supaya keluarga ini dapat dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah Roh Kudus untuk menjalani hari-hari hidup mereka dengan baik. Pasti kalau kita melihat orang-orang yang mengalami kedukaan seperti itu. Tetapi karya Roh Kudus tidak berhenti sampai di situ. Allah Roh Kudus juga membuat kita orang percaya itu teguh di dalam iman dan pengharapan akan pribadi Yesus Kristus yang karyanya itu sangat luar biasa. Nah, di dalam ayat 16 dan 17, Bapak, Ibu, Saudara, di situ firman Tuhan mengatakan mengenai doa dan harapan Paulus mengenai jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, kata yang sangat penting bagi kita di dalam ayat ini. Di dalam ayat 16, dalam beberapa terjemahan, itu dipakai kata memberikan atau mengaruniakan kekuatan. Jadi di sini maksud dari perkataan Paulus adalah dia ingin agar jemaat di Efesus itu senantiasa hidup tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus itu memberikan atau mengaruniakan kekuatan bagi mereka. Dan Roh Kudus itu juga memampukan mereka untuk mereka itu dapat hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, yaitu hidup di dalam kasih, baik itu kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat ini Allah Roh Kudus juga memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita itu dapat memahami betapa tinggi, betapa dalam, betapa luasnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita.
Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita belajar untuk hidup semakin mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Nah, seorang bernama Dave Thomas itu kita kenal sebagai seorang pemilik restoran Wendy's. Ya, kalau kita kenal restoran Wendy's ya, kalau kita pernah pergi ke sana. Kisah yang sangat menarik tentu kalau kita baca secara keseluruhan, tetapi kita lihat di saat terakhir akan hidupnya Dave Thomas ini, dia bukan hanya mewariskan akan hartanya, akan uangnya, bisnisnya, restorannya itu, namun dia juga mewariskan akan pengalaman hidupnya, mewariskan akan kerja kerasnya. Nah, Dave Thomas itu di masa mudanya, dia banyak sekali dipengaruhi oleh neneknya di dalam hal dia itu mengenal dan percaya Yesus. Jadi neneknya ini yang memperkenalkan akan Tuhan Yesus itu kepada si Dave Thomas ini. Nah, semasa hidup yang dijalani oleh Dave Thomas itu sering memberikan akan nasihat-nasihat bijak kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Nasihat bijaknya itu salah satunya adalah bagaimana seharusnya orang Kristen itu mengisi hidupnya dengan baik. Ibaratnya orang Kristen itu menyingsingkan lengan bajunya, seperti itu ibaratnya. Nah, salah satu tulisan Dave Thomas itu dalam bukunya judulnya adalah Well Done. Salah satu kutipan berkata bahwa orang yang mau menyingsingkan lengan bajunya itu adalah orang yang memiliki pandangan ke depan, mempunyai arah ke depan bahwa ia harus memandang bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan nyata. Nah, perbuatan yang dimaksud itu adalah bagaimana dia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, baik itu melalui doa, baik itu melalui beribadah, mempelajari kitab suci. Nah, tapi kata-kata Dave Thomas ini bukan sekedar dia omong kosong belaka. Dia tidak hanya berkata dalam buku, menulis buku, tetapi dia juga membuktikan di dalam keseharian akan hidupnya. Dia berkata, selama ini loh aku sudah menjalankan bisnis restoranku dengan baik, tetapi aku harus juga mengimbangi hidupku itu dengan hidup rohani yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, tentu saja kata-kata dalam buku itu sangat memberkati kita. Dan kita bersyukur karena Roh Allah, yaitu Roh penghibur itu telah datang. Dan hendaknya kita itu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan diri kita yang menguasai kita. Jangan biarkan dosa itu menguasai hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, mari kita sudah seharusnya menjaga agar hidup kita itu tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Dan mari kita memiliki kasih yang murni kepada Allah dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam WA, kalau kita lihat WA yang dibagikan oleh Bapak Gembala kita mengenai pelayanan misi, mengapa kita disuruh berdoa untuk pelayanan misi? Supaya kita itu bisa mendukung sebenarnya. Karena mereka itu melayani juga dengan tidak mudah. Para misionaris yang melayani di tempat terpencil, di daerah suku-suku yang terabaikan itu juga punya tantangan yang juga tidak mudah untuk dilewati. Oleh karena itu kita berdoa supaya misionaris yang diutus untuk melayani di suku-suku terabaikan yang ada di Indonesia ini, mereka itu tetap semangat dan tidak pantang menyerah sekalipun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Nah, beberapa waktu ini yang menarik adalah suku Lintang ya, yang ada di Sumatera Selatan di Indonesia, di mana informasinya yang menarik itu adalah satu orang percaya saja di sana yang ada. Jadi belum banyak orang yang percaya istilahnya.
Dan ada beberapa orang yang sedang didekati untuk diperkenalkan kepada Yesus dengan berbagai media yang dipergunakan. Nah, tentu saja melihat akan berita itu, hati kita pastinya dong tergerak untuk membantu sesama kita, mendoakan supaya mereka itu bisa diperkenalkan kepada Yesus, mengenal akan berita Injil. Dalam doa kita berdoa seperti itu. Dan tentu saja di dalam kehidupan kita, hati dan jiwa kita itu sangat merindukan kuasa Roh Kudus itu mengalir, memenuhi hidup kita. Khususnya dalam pelayanan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya semangat kita terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Dan jangan pernah lelah untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan, yang mengajar, yang menopang kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kita dan dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita. Amin.